di buku-buku itu atau buku-buku yang lain. Kami banyak terbitkan buku-buku mengenai kekristenan Timur, ya, ajaran Rasul ya dari Kristen Timur. Oke, saudara bisa menghubungi Ibu Theodora. Dan kalau saudara ingin berkunjung ke salah satu parokia atau salah satu komunitas ortodoks yang ada di beberapa tempat, saudara tunggu nanti sampai akhir. Di situ nanti akan alamat-alamat itu akan dimunculkan. Terima kasih. Baik. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Begu Ganjang. Sudah lama kita tidak bertemu ya saudara. Saya tidak tahu nama saudara sebenarnya siapa. Karena Begu Ganjang itu nama hantu di dalam bahasa Batak ya. Ya semacam gendruwo gitu kalau di Jawa ya. Artinya hantu tinggi gitu kalau di bahasa Batak. Baik. Pertanyaan ini yang dikirim setahun yang lalu ya, lupa saya tanggal berapa itu. Terima kasih Romo selalu menjawab pertanyaan saya, sama-sama. Romo, kali ini saya mau bertanya lagi tentang, ini karena banyak pertanyaan, tidak mungkin saya jawab semua. Ada 4 pertanyaan ya. Saya jawab yang satu aja dulu ya. Siapakah sebenarnya YHWH itu? Apakah Yesus atau Allah Bapa? Tolong dibahas detail ya Romo. Baik. Karena kita menjawabnya secara kacamata Kristen. YHWH itu adalah nama Allah yang esa. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Shema Israel. Shema Israel, Yahweh ya. Sebenarnya orang Yahudi nggak akan mengatakan itu, sebab menurut hukum 10 tidak boleh mengucapkan nama Yahweh dengan sia-sia. Maka orang Yahudi menggantinya Adonai atau Hashem. Jadi kalau ada kata-kata Yahweh muncul, YHWH muncul dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani, mereka tidak akan membaca Yahweh itu. Tapi itu bunyinya Yahweh memang. Ya, karena kita tidak terikat oleh hukum itu, ya, kita orang Kristen boleh mengucapkan itu ya. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Allah kita, Yahweh itu esa. Nah, dalam pandangan Kristen, kata Echad itu adalah esa yang bukan esa dalam arti seperti angka digital gini, satu begini. Jadi kata satu itu bisa bermakna banyak kalau dalam Alkitab. Contohnya, kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya. Jadilah petang, jadilah pagi dalam bahasa Ibrani, Yom Echad. Itulah hari 1. Jadi kata Echad di sini mempunyai unsur siang dan malam. Ada unsur pluralitas di dalam kesatuan itu. Kita baca juga di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke. Kata satu daging itu bahasa Ibraninya adalah basar echad. Jadi memang dagingnya itu adalah dagingnya satu. Tapi di dalam daging itu ada unsur laki-laki dan perempuan. Nah, demikianlah di dalam pemahaman Kristen, terutama Kristen Ortodoks, kata echad itu menunjuk satu yang di dalam kesatuan Allah itu bukan kesatuan yang kosong tanpa isi. Di dalam kesatuan diri Allah itu ternyata ada firman-Nya yang tinggal di dalamnya dan ada rohnya yang tinggal di dalamnya. Sehingga dengan demikian, coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah, ada di dalamnya Allah. Di dalam Bapa yang esa itu, karena Allah yang esa itu adalah Bapa. Kita baca dari 1 Korintus 8 dan 6.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, satu Allah saja Bapa. Dan di dalam Bapa yang satu ini berdiamlah firman itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya ada di dalamnya Allah. Di samping di dalam diri Allah yang Esa, yang Bapa itu ada firman, juga ada rohnya. Roh Allah. Kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Nah, sebagaimana di dalam manusia ada rohnya, terus Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. jadi kalau gitu di dalam Allah ada roh Allah, itu adalah prinsip hidup, prinsip kuasa yang melaluinya Allah memberi kehidupan terhadap segala sesuatu yang diciptakan melalui firman tadi. Oleh karena itu Allah menciptakan melalui firman-Nya dan rohnya, atau firman-Nya dan nafasnya. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, artinya semesta ini dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentara. Oleh nafas dari mulutnya, itu rohnya. Segala tentara langit, yaitu planet-planet, bintang-bintang, dan semuanya itu, galaksi yang ada di dunia ini diciptakan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya itu melalui firman-Nya yang ada di dalam dirinya, dan rohnya juga yang ada di dalam dirinya. Dengan firman dia menjadikan, dari tidak ada menjadi ada, dengan roh dia memberikan hidup dari apa yang diciptakan melalui firman tadi. Dengan demikian, kalau ehad itu berbicara mengenai Allah, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Dan Allah yang ehad ini memiliki nama Yahweh. Maka dari kacamata iman Kristen, Yahweh adalah nama dari Allah yang Esa yang adalah Tritunggal itu. Dia itu namanya Bapa, betul. Tapi juga namanya Putra. Mengapa begitu? Coba kita baca di dalam namanya Putra ini firman, ya. Firman-Nya Allah dalam Allah. Karena dikandung Allah lalu keluar dari Allah, seolah dikandung lalu dilahirkan, maka firman itu disebut putra. Kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi. Di dalam bahasa aslinya bunyinya begini, saudara. Dari Yohanes 8 ayat 58 ini. Ipen aftis Yesus. Berkatalah Yesus kepada mereka, amin, amin, lego imin, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, prin Avram geneste, sebelum Abraham jadi, aego eimi, akulah aku. Padahal akulah aku, itulah nama Yahweh. Yang bahasa Ibrani-nya berbunyi Ehyeh, Asher, Ehyeh. Dan ini Yesus mengatakan akulah aku. Berarti dia mengidentikan dirinya dengan Yahweh yang menamakan diri pada Musa. Coba kita baca. Ya. Kita baca di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga. Ayatnya 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah ini jawaban Allah ini kepada Musa karena dia bertanya ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Tentang namanya, lu jawab, akulah aku, itu namanya. Dan yang mengatakan di sini Allah, tapi kita harus ingat dalam konteksnya yang disebut Allah ini siapa dalam pasal ini. Coba kita baca Keluaran 3 ini ayatnya 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi yang menampakkan diri apa di sini? Malaikat Tuhan, bukan malaikat. Ini sosok khusus yang menjadi penyataan Allah atau teofani yang disebut malaikat Tuhan atau malak Yahweh. Terus ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 4. Musa berkata, baiklah aku menyimpang
ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri. Padahal yang di tengah-tengah semak duri tadi siapa ayat 2? Malaikat Tuhan. Di sini dikatakan siapa yang di tengah-tengah semak duri? Tuhan. Allah. Allah sendiri. Dan Allah yang adalah malaikat Tuhan inilah yang mengatakan kepada Musa dalam ayat 14 itu, aku adalah aku, atau akulah aku. Dan kita tahu, ya sekarang kita tidak bisa semuanya, kita bahas di sini, bahwa malak Yahweh itu adalah penampakan diri ilahi, yaitu penampakan Kristus sebelum dia jadi manusia. Karena Allah Bapa tidak bisa dilihat oleh siapapun. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi yang menyatakan Bapa adalah anak tunggal Allah atau firman Allah yang satu-satunya. Ini, dan ketika dia menampakkan diri sebagai malak Yahweh, dia mengatakan, akulah aku, karena dia penampakan dari Yahweh, penyataan dari Yahweh. Kalau Yahweh, ya sang Bapa itu namanya Yahweh, ya dia juga namanya Yahweh, karena dia yang menyatakan Bapa itu. Oleh karena itu Kristus mengatakan, sebelum Abraham jadi, akulah aku. Jadi kalau gitu Yahweh itu melekat kepada siapa? Ya kepada Allah sang Bapa dan kepada firman-Nya. Karena firman-Nya itu satu di dalam Allah. Makanya penampakan daripada Kristus dalam wujud malak Yahweh inilah mengatakan akulah aku. Kristus menyatakan dirinya Yahweh itu. Dan Alkitab mengatakan yang dilihat oleh Musa ini adalah Kristus memang. Coba kita baca Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Penghinaan karena Kristus. Kristus yang mana? Karena pada zamannya Musa, Kristus belum lahir. Bagaimana dia menyatakan penghinaan karena Kristus itu sebagai kebanggaan dia? Kristus yang mana? Kristus yang menampakkan diri dalam wujud teofani, dalam wujud malak Yahweh, dalam wujud orang yang berjalan-jalan di Taman Eden yang dilihat Adam, yang dicatat oleh Musa. Kristus dalam wujud firman yang belum jadi manusia menampakkan diri sebagai malak Yahweh ini. Berarti kalau gitu, di samping Yahweh itu memang namanya Bapa, yaitu Allah yang esa. Tapi karena Bapa itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya atau melalui anak tunggalnya, maka anak tunggal juga menyatakan nama Bapa itu di dalam dirinya. Aku adalah aku. Tapi karena tak seorang pun dapat mengerti Kristus, mengerti firman-Nya Allah itu tanpa Roh Kudus, tidak mengerti keilahian Kristus tanpa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menyatakan Kristus yang adalah penyataan dari Yahweh. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Tak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menyatakan Kristus di hati orang yang mau percaya. Kristus menyatakan Bapa. Dan Bapa namanya Yahweh. Karena Kristus menyatakan Yahweh, maka dia menyatakan akulah aku itu. Dan karena Roh Kudus menyatakan Kristus adalah penyataan Yahweh, maka Roh Kudus juga disebut sebagai Yahweh. Coba kita baca. Jadi Tritunggal memang bukan tiga Allah, satu Allah. Allah yang satu, yang memiliki firman dan roh. Ya, yang disebut putra dia firman itu, sebagaimana firman saya satu dengan saya. Yang disebut roh itu roh Kudus, dan roh itu kan sebagaimana roh saya juga satu dengan saya. Jadi tidak ada tiga Daniel, hanya satu. Tapi Daniel yang satu itu memiliki firman, memiliki akal, dan memiliki roh atau nafas kehidupan. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 11. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Jadi itu mengatakan Roh Kudus yang berbicara. Apa bicaranya? Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya,
Janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman, pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Terima kasih. Jadi apa yang dikatakan sebagai yang dikatakan Roh Kudus ini adalah kutipan dari Mazmur. Ayat-ayat ini kutipan dari Mazmur 95 mulai ayat yang ketiga. Mulai ayat 1 dah. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai untuk Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. Tuhan itu adalah transliterasi dari kata Yahweh. Jadi kalau dalam perjanjian lama ada kata Tuhan, hurufnya besar semua, itu bahasa aslinya bunyinya Yahweh. Ya. Jadi ini berbicara bersorak kepada Yahweh. Terus Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Terus Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Oke. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Yahweh adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan... Masuklah dan berlututlah dan menyembah, sujud menyembah, berlutut di hadapan Yahweh yang menjadikan kita. Terus? Sebab dialah Allah kita. Siapa Allah kita kalau gitu? Ya Yahweh itu. Jadi ini berbicara tentang Yahweh. Terus? Dan kitalah umat kegembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Terus? Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan seterusnya, inilah ketupan dalam kitab Ibrani tadi. Dan oleh surat Ibrani, bunyi daripada Mazmur ini dinyatakan sebagai suara Roh Kudus. Coba kita bandingkan ayat yang ke-7 itu. Pada hari ini, ke-7b. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Bandingkan dengan Ibrani pasal 3. Ayat yang ke-7 itu. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Seperti dalam masa Meriba itu juga. Itu diterjemahkan tuh, ya. Di Meriba, terus pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, pada waktu pencobaan di masa pencobaan, terus di mana nenek moyangmu mencoba. Jelas ini memang kutipan dari Mazmur ini. Tapi oleh surat Ibrani dikatakan ini Roh Kudus yang berkata, sebab padahal di dalam Mazmur 95 yang berkata adalah Yahweh sendiri. Berarti kalau gitu, ya Roh Kudus juga diidentikan dengan Yahweh. Nama Yahweh juga milik Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah rohnya Allah yang satu dalam Allah. Jadi kata Yahweh itu, karena itu miliknya Allah yang satu, dan di dalam Allah yang satu itu ada firman dan rohnya secara kekal, satu dalam dirinya, maka nama Yahweh itu milik dari Bapa, milik firman, dan milik Roh Kudus sekaligus. Tritunggal bukan tiga Allah, Tritunggal hanya satu Allah. Jadi apapun yang dimiliki Allah, itu dimiliki sekaligus oleh Allah yang esa, firman-Nya dan rohnya. Segala sifat, nama, kuasa itu milik dari Allah bersama firman-Nya dan rohnya. Jadi kalau begitu, Yahweh juga milik daripada Bapa bersama firman-Nya yang disebut anaknya itu dan rohnya yang kudus. Terima kasih Saudara Pegu Ganjang. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.